Oke, nah sekarang saya penasaran banget sama komunitas Korener bernama The Accelerator. Iya. Nah, kita simak videonya seperti apa sih? Ini dia. Nah, itu dia komunitasnya. Nanti teman-teman juga bisa pantengin Instagramnya Korener di Rener Raharja ya, ada di sini juga. Nah, sekarang saya pengen tanya lagi kok. Korener nih udah punya berapa banyak perusahaan dan anak perusahaan sih kok, boleh dijelaskan? Perusahaan kita berapa ya? Sekitar 7-8 perusahaan lah. 7 sampai 8 7 perusahaan. sampai 8 perusahaan. Yang satu lagi terakhir legalitas baru jadi. Makanya tadi saya bilang 7 sampai 8 perusahaan. Kalau itu secara keseluruhan yang saya pegang, di luar itu masih ada, tapi saya sifatnya investor. Kalau investor pasti kan kita minoritas. Kalau kita mayoritas artinya kita pengusahanya dong. Iya, kita harus running kan, tapi kalau kita 20%, 30% ya kita investor. Dari beberapa member di Accelerator, juga beberapa kenalan saya atau orang-orang yang mungkin bisnisnya bagus tapi membutuhkan modal, nah kita suka invest di situ juga. Jadi kita sebagai investor juga, sebagai pengusaha juga. Oke. Selama punya pengalaman bisnis dari 2009 sampai 2018 nih, siapa sih mentor-mentor yang selama ini membantu, membimbing Korener? Kok bisa 9 tahun bisa secepat itu gitu? Kalau dibilang mentor secara personal sih pada saat awal mulai terus terang saya nggak ada mentor. Jadi nggak ada. Jadi saya memang otodidak karena keluarga saya semuanya bukan pengusaha, pekerja. Dari mama saya, dari papa saya semuanya kerja, keluarga saya juga kerja. Paling ada bisnis dari keluarga ipar dari papa saya. Berarti ini ilmu jalanan banget dong? Iya memang begitu mau nggak mau, karena saya mikirnya ya kalau kita kerja ya gitu-gitu aja sih. Papa saya soalnya, nah ini titik balik saya di dunia kerja lalu jadi bisnis. Kadang orang tuh nanya, apa yang membuat lu dari kerja jadi bisnis? Padahal keluarga lu misalkan kerja semua. Papa saya itu auditor, seorang akuntan. Dia suka sekali cerita dengan saya, dan saya dididik jadi pekerja dari dulu. Jadi lu profesional, lu sekolah yang bagus, S1, S2, nanti bisa punya gaji gede, nanti jadi CEO, umur 55 pensiun, tabungan udah banyak. Saya kadang mikir, ya kalau umur 55 pensiun tabungan udah banyak. Berapa banyak orang umur 55 nggak punya apa-apa. Jadi saya ngelihat bagaimana dia berjuang sepak terjangnya. Saya menghargai kedua orang tua saya yang hidupnya susah, untuk anak-anaknya bekerja mati-matian, dan dia akuntan yang lurus, makanya kita nggak terlalu kaya karena nggak bisa dibeli dengan uang dia. Kita tahu kalau auditor bisa dibeli dengan uang ya duitnya banyak, tapi banyak penggelapannya juga. Jadi di situ
setiap kali dia pulang, kadang-kadang dia suka cerita abis audit perusahaan ini, audit perusahaan itu, terus dari situ kadang, nah dia suka ngomong gini, iya makanya kamu tuh sekolah yang bagus, kerja, tadi ya papa audit, ada satu direktur nih, gajinya 40 juta, nanti kapan lagi dia, ya ada direktur gajinya 50 juta, terus saya pikir, wah gila gede-gede juga ya, 50 juta beli cendol kan nggak habis-habis ya, terus ada lagi satu waktu, jadi karena itu terus dari zaman saya SMP sampai SMA, tiba-tiba waktu itu saya kayak terbesit satu pikiran, papa saya tuh pulang, dia ngobrol aja biasa. Kamu tahu nggak, tadi papa habis audit loh satu perusahaan, nggak gede-gede banget kok perusahaannya. Jadi kamu nggak usah incer perusahaan yang terlalu gede, kamu perusahaan biasa juga gajinya bisa gede. Jadi tadi ya, umurnya masih muda, 48 atau 50, direktur yang 48, 50. Jadi dia itu punya gaji kira-kira 75 juta per bulan. Gila, 75 juta loh, gede juga. Dan itu belum lulus SMA. Itu berarti fakta itu kan tahun 2003, 2004. Ada anak muda tajir lah. Iya, dan duit segitu tuh gede. Jadi 75 juta plus belum termasuk bonus katanya. Jadi direktur kan biasa ada bonus gitu ya, pembagian saham kecil. 1 tahun dia bisa dibonusin 2 miliar. Jadi wah gila 2 miliar bonus 1 tahun loh. Terus plus 75 juta saya hitung-hitung kalau 2 miliar dibagi 12 bulan ya kira-kira 170-an juta, terus dari situ ditambah 170 tambah 75 juta, kira gede banget itu duitnya nggak habis-habis. Kalau misalkan saya tambahin secara goblok aja mungkin 240 juta. Itu kan berarti income bulanan dari bonus 1 tahun dibagi 12 ditambah gaji bulanan, berarti income bulanan dia sekitar 240 juta. Saya pikir gila kalau orang punya income 240 juta per bulan, wah gila itu tiap hari mau makan di hotel mulia juga nggak habis-habis men. Cendol sampai kembung ya? Wah iya makanya itu beli mie ayam, wah gerobaknya dibeli terus. Jadi saya pikir emang duitnya banyak. Pertanyaannya adalah, saya mikir kalau ada orang bisa digaji, ini saya bilang sama papa saya dengan polosnya, Pak kalau ada orang itu gede sih, tapi kalau ada orang bisa dapat gaji 240 juta setiap bulan, terus dibonusin 2 miliar, gajinya 75 juta. Itu kan emang orangnya tajir tuh. Tapi aku nggak mau jadi orang itu, Pak. Terus papa saya bingung, loh kenapa? Aku mau jadi orang yang bisa ngegaji orang 75 juta per bulan, aku mau jadi orang yang bisa ngasih bonus 2 miliar setahun. Terus bokap gue diem. Dia belajar dari mana nih? Saya pikir, ya karena itu bonus 2 miliar men, maksudnya gila kalau yang namanya bonus tuh ibarat kata kayak kalau bos lu lagi makan pizza, dagingnya jatuh, itu bonus. Bos lu lagi makan kue kering, terus kue keringnya jatuh sepiannya, itu bonus. Jadi yang namanya bos kalau kasih bonus tuh dia nggak ngerasa sakit karena duitnya tuh jauh lebih banyak. Gila ada orang bisa ngasih bonus 2 miliar. Gue mau lebih kaya lagi. Itu jauh banget. Itu kayak kadang orang mikir, jadi bonus tuh kayak gimana? Nih bonus tuh bos lu lagi jalan, terus dia, haci, itu bonus, itu bonusnya. Jadi gue nggak ngerasa sakit sama sekali dan dia nggak ngerasa rugi. Gue mau kayak begitu. Jadi udah kepikiran ya malah ya? Kepikiran. Jadi karena dia sering cerita begitu, jadi saya mikirnya, wah gue mau jadi pengusaha men kalau caranya begitu. Nah jadi awal ceritanya sebetulnya di situ. Terus dari papa ya berarti? Dari papa yang suka cerita begitu, tapi saya nggak pernah disupport jadi pengusaha. Sampai saya membuktikan diri jadi pengusaha itu cukup menghasilkan, cukup berhasil, baru sekarang papa saya kalau ketemu anak muda, dia juga suka dipanggil untuk menyemangati anak muda, terus dia suka dipanggil sama karyawan-karyawan muda juga untuk memberikan penguatan. Papa saya justru bilang sama anak-anak muda, kamu kalau mau jadi orang sukses harus bisnis. Dulu saya dilarang bisnis mati-matian. Udah berubah ya Udah berubah. Jadi ngeliat anaknya udah sukses nih. Iya, bersyukur lah makanya karena ya hidup dia juga sudah pensiun sekarang, tapi ya puji Tuhan bisa menjamin kehidupan mereka tetap enak lah. Nah, Koko juga saya tahu Koko dekat sama beberapa mentor yang dia juga konglomerat nih. Gimana caranya? Terus siapa aja sih yang mungkin boleh di-share ke teman-teman? Ya sebenarnya banyak, cuma ya beberapa lah yang bisnisnya mungkin udah pada kenal. Saya dulu sempet dekat juga dengan Pak Sandiaga Uno, ngobrol-ngobrol bisnis juga. Dia, by the way, dia salah satu mentor kita di The Accelerator, tapi kita nggak ada hubungannya dengan dunia politik ya. Jadi kita netral, terus beliau sekarang kan juga sudah menjadi pengabdi masyarakat, jadi wakil gubernur. Jadi sebelumnya kalau misalnya ada apa-apa diskusi dengan dia juga. Lalu Pak Edwin Suryajaya, saya kenal dulu dari almarhum Om William Suryajaya, pendirinya Astra. Itu juga saya banyak sekali berguru bisnis sama dia. Kenal dari mama saya awalnya, terus bisa kenal dari
kenal Pak Edwin itu anaknya Om William Surajaya. Itu juga udah sekarang berapa, umur 70 kali mungkin ya. Dan dia juga mentor ya Pak Sandiaga Uno. Salah satu yang saya deket juga Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan juga salah satu pengusaha yang sangat hebat di Indonesia. Saya sering datang ke rumah dia, silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Ya adalah beberapa. Memang kebanyakan ya mungkin boleh dibilang konglomerat, cuma sayanya belum jadi konglomerat sampai sekarang. Ya, kelihatannya ngomongnya gitu, tapi aslinya enggak. Ini banyak duitnya aslinya. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya ini kok. Kenapa Koko malah memilih belajar dengan beliau-beliau? Awalnya kan pasti susah dong, gimana cara kenalnya, terus kok bisa dekat gitu-gitu. Ya kembali mulai dari bawah. Jadi dulu saya nggak punya mentor, terus meniti karir, terus ketemu dengan teman-teman pengusaha yang lain yang mungkin satu lifting atau satu industri, terus mungkin dia punya kenalan lagi, terus dari event. Makanya kalau misalkan ikut event, saya sangat menganjurkan ikut event yang pembicaranya terbukti sukses. Konglomerat juga nggak apa-apa, barangkali bisa berkenalan, mentor-mentor dari orang-orang praktisi-praktisi sukses, bisnisnya real, kelihatan jelas, income-nya juga kelihatan bagus. Nah mungkin dari situ kita bisa nanjak. Nggak mungkin kita dari awal langsung ketemu dengan mereka, nggak bisa. Jadi mungkin ya kita ketemu dengan yang di sini nanti kita udah ngejar naik bertahap lagi. Ya bertahap lah, mau nggak mau. Cuman kalau misalkan kita ngomong apakah mereka langsung mau mentorin, belum tentu. Belum tentu. Tergantung kaliber kita dan jarak kita dengan dia juga. Tapi kalau dibilang jarak saya apakah deket? Ya nggak deket, jauh. Cuma bedanya begini, mentor itu tahu mana orang yang kalau dibantu, memang betul-betul mau dibantu dan memang dia bisa jadi sukses. Dan mana orang yang cuma sekedar mau deket, apalagi ada maunya. Orang sukses itu tahu betul, ngobrol 3 menit udah tahu lu tuh maunya apa. Pasti sih? Ya? Lu udah tahu. Karena kita udah ketemu begitu banyak orang. Jadi sekarang saya ketemu ribuan orang berbagai macam industri dan pengusaha. Saya tahu mana orang yang ketemunya tulus, mana orang yang nggak tulus, mana ada yang hidden agenda yang tersembunyi, mana yang nanti ujung-ujungnya cuma mau minta dana, minta duit, pinjaman lah, inilah itu, minta peluang, tahu. Kita bisa bedain. Dan mana yang betul-betul emang ini orang kalau di develop bisa sukses, bisa gila nih. Ini orang bisa kita bantu. Karena orang-orang yang udah sukses, mereka udah cukup dengan dirinya sebetulnya. Jadi mereka itu udah nggak terlalu mentingin kalau gue bantu lu, gue dapet apa. Ya, dia bantu gue, nggak bantu gue, dia udah tajir. Dan dia nggak terlalu mikirin lebih tajir lagi dari kita. Karena dia tahu kita orang kecil doang di mata dia. Walaupun di mata orang kita udah gede, tapi di mata dia kita tetap orang kecil. Jadi bagaimana kita meniti ya, selain karena dia ngelihat ketulusan, terus saya juga nggak pernah punya agenda terselubung dan saya nggak pengen sesuatu dari mereka selain ilmunya mereka, karena menurut saya ilmu adalah yang paling mahal, paling penting. Dan mereka-mereka ini yang sudah menjadi mentor tahu kalau saya develop dia, kalau saya bikin dia jadi pengusaha sukses, dia juga bakal bantu orang lain. Nah, value itu yang saya tunjukkan kepada mereka. Minimal kalau lu bantu gue dan gue jadi orang sukses, gue bantu banyak orang. Gue memang pengen sukses supaya gue bisa bantu banyak orang. Awalnya saya tuh seperti itu. Jadi saya minta sowan ke mereka, tolong bantu, tolong kalau saya minta sesuatu diajarin lah, didamprat-dampratin lah gitu. Sayangnya kan banyak orang didamprat aja langsung ya baper ya? Iya, langsung ciut duluan. Itu mental pecundang lah kalau yang kayak gitu. Susah. Tapi banyak yang kayak gitu? Ya banyak, sayangnya banyak. Jadi saya selalu bilang kalau saya ngomong, saya memang mau develop, saya kadang ngomongnya keras karena ya saya juga dikerasin sama orang-orang itu. Dan kita jadi strongnya gara-gara itu. Gara-gara dikerasin justru. Gara-gara dikerasin. Sekarang kalau misalkan dikit-dikit kita ngomong, nggak apa-apa bro, santai aja. Lu kan udah tajir sekarang, lu udah hebat. Lu kan jumawa dong. Lu merasa, tuh kan bapak ini aja bilang gue udah hebat, bapak ini aja bilang gue udah sukses. Berarti gue nggak ada masalah. Iya, gue nggak ada masalah. Justru gue maunya kalau misalkan gue ketemu orang, lu damprat gue salahnya tuh di mana? Kalau nggak ada salahnya, gue kurangnya di mana? Jadi antara lu salah atau lu kurang. Kurangnya ya lu kurang lakukan ini, makanya masih segitu duit lu. Makanya kesuksesan lu masih tertunda. Nah, gue sukanya tuh bukan orang yang lip service. Dan gue mau ketemu sama orang yang kalau memang dia bener-bener ngasih tahu itu direct, tegas, bukan karena sekedar mau ngejatoin. Tapi kalau misalkan dia dikit-dikit muji, ya emang lu nggak mau ngasih gua ilmu berarti. Jadi kalau orang mau di develop sama saya, mau di mentorin sama saya, ya siap-siap aja saya kalau ngomong apa adanya, karena saya sayang. Orang yang sayang kalau ngomong apa adanya. Justru orang yang nggak sayang kalau lu salah, lu dibilang bener, nggak apa-apa bro, udah santai aja, semua orang juga bikin kesalahan, udahlah nggak apa-apa. Kalau misalkan orang nih kan katanya bercadar, berhijab adalah satu kewajiban, terus temen lu nggak pakai hijab, udah nggak apa-apa, gue juga nggak pakai, udah santai aja. Lo itu kan kalau memang kewajiban agama ya lu harus ngomong, lu harus pakai, ya lu harus pakai. Terus kalau misalkan bohong, ya nggak apa-apa, gue juga bohong, santai. Itu artinya nggak sayang. Kalau lu punya temen yang
Elunya masih susah, elunya masih salah, terus abis itu temen lu ngebelain lu, dia nggak sayang sama lu sebenarnya. Dia cuma kepengen lu tetap berteman aja. Nah gua ngebantu orang, gua nggak nyari temen. Kalau gua bantu orang, gua kepengen tulus, emang orang ini kalau di develop bisa sukses, gua beneran bikin dia sukses. Nah, karena gue diperlakukan kayak gitu, gue dimiskin-miskinin. Orang ngeliat gue nih saat ini nih, figur gue seperti apa. Gue saat ini kalau lagi mentoring, gue masih suka dimiskin-miskinin sama mentor-mentor gue yang taipan-taipan itu, konglomerat. Masih suka, kamu bisnis segitu doang, main duit receh lah. Duit receh, gak mati gue, buset, duit receh. Omset ratusan miliar loh, duit receh loh. Berarti kan dia mainnya triliun kan. Jadi, dia tuh sayang sama gue. Dia kepengen gue masuk ke skala yang lebih tinggi. Cuma mungkin untuk bertahap kita nggak tahu di bayangan dia tuh seberapa, kita segini. Nah, ada gap pengetahuan yang tolonglah kasih tahu. Gua naiknya step by step kayak gimana, percepat perkembangan gua. Jadi ya seperti itu. Kalau misalkan mau dimentorin, ya siap-siap aja, tulus dan lu lakukan apa yang mentor lu suruh. Ada reportnya juga dan kalau udah sukses ya siap-siap bantu banyak orang ya. Oke, nah saya juga ikut di Accelerator sama Korener juga. Ini pertemuan ke berapa kali ya? Banyak di lah ya sini udah. ya. Itu dipecut-pecutin ya, seru juga. Nanti bisa lihat juga tadi kan ada tayangannya ya. Oke, sekarang saya mau nanya. Tapi kamu mah sudah sukses, kamu udah pinter kok. Oh jangan gitu, saya harus dipecut-pecutin Oh, iya, kok oke. ya. Harus dibego. Bodoh dia, bodoh.